Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menganalisa problem solving, yaitu penurunan suku bunga kredit pada Bank Mandiri. Ini disusun oleh saya, Basirun Febri Yuwanto, mata kuliah manajemen perbankan, dan dosen pengampu ialah Bapak Wahyu Purbo Santoso. Agenda pembahasan yang pertama pendahuluan, tanggapan opini, permasalahan, solusi permasalahan, serta kesimpulan. Pendahuluan. Direktur Utama Bank Mandiri, Darmawan Junaidi mengatakan penurunan suku bunga dirasakan oleh pengajuan kredit baru PT Bank Mandiri Persero Tbk atau BMRI. Telah menurunkan suku bunga kredit sejak Bank Indonesia melakukan penyesuaian suku bunga acuan pada akhir 2020. Secara agregat, suku bunga kredit sebesar 7,17%. Adapun saat ini sekitar 6,7%. Sebagian besar pricing itu adalah suku bunga acuan ditambah dengan margin dari jadi kalau belum jatuh tempo belum ada penyesuaian. Sementara itu, segmen terjadi penurunan yang cukup agresif. Beberapa segmen yang awalnya memiliki bunga kredit double digit saat ini sudah single digit. Posisi Himbara terutama Mandiri sebagai bank BUMN sangat sependapat untuk bisa mendukung meningkatkan perekonomian nasional, khususnya UMKM. Bank Mandiri menurunkan suku bunga dasar kredit untuk seluruh segmen dengan kisaran 25 sampai 250 BPS. Langkah ini merupakan respon perseroan terhadap kebijakan pemerintah dan regulator serta bukti nyata dukungan kepada upaya pemulihan ekonomi nasional yang berlaku efektif per 28 Februari 2021. SBDK untuk segmen korporasi menjadi 8%, segmen retail menjadi 8,25% dan segmen mikro menjadi 11,25%. Sedangkan SBDK segmen konsumer untuk KPR turun menjadi 7,25% dan konsumer non KPR menjadi 8,75%. Seiring penurunan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia, dengan inisiatif ini diharapkan dapat menjadi stimulan yang efektif bagi masyarakat, khususnya pelaku usaha untuk meningkatkan pembiayaan baru. SBDK akan menjadi acuan suku bunga kredit secara debitur. Suku bunga yang dikenakan kepada debitur akan memperhitungkan estimasi premi risiko yang dapat berbeda-beda berdasarkan tingkat risiko kredit masing-masing debitur. Langkah penurunan SBDK ini merupakan kelanjutan dari inisiatif serupa yang telah dilakukan tahun lalu. Pada tahun 2020, Bank Mandiri telah menurunkan SBDK sebanyak 7 kali baik untuk segmen korporasi, retail, mikro maupun konsumsi, dengan total penurunan sebesar 10 hingga 600 basis poin. Opini dari pembahasan di atas, menurut saya, langkah Bank Mandiri dalam menurunkan SBDK merupakan inisiatif positif dan strategis yang sejalan dengan kebijakan moneter longgar dari Bank Indonesia dan arahan pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Namun, efektivitas dari langkah ini perlu dimonitor lebih lanjut, karena implementasinya belum sepenuhnya menyentuh kelompok yang paling membutuhkan, terutama UMKM dan sektor informal. Penurunan SBDK mencerminkan komitmen bank untuk mendukung kebijakan moneter longgar dari Bank Indonesia dan mendorong kredit produktif di masyarakat. Permasalahan utamanya ialah belum meratanya penurunan suku bunga kredit di semua debitur. Meski Bank Mandiri telah menurunkan suku bunga kredit dasar, penurunan ini belum dirasakan secara langsung oleh seluruh nasabah, terutama debitur lama. Hal ini karena penyesuaian suku bunga umumnya hanya diterapkan pada kredit baru atau kredit yang jatuh tempo dan akan diperpanjang. Penurunan suku bunga tersebut belum sepenuhnya dirasakan oleh semua debitur, terutama nasabah lama yang menjalani perjanjian kredit dengan suku bunga lama. Kedua, respon terbatas terhadap stimulus ekonomi. Penurunan suku bunga bertujuan untuk mendorong kredit baru dan pemulihan ekonomi. Namun masih ada tantangan dalam memastikan bahwa langkah ini benar-benar diterjemahkan ke peningkatan pembiayaan terutama bagi UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kelompok yang seharusnya paling membutuhkan akses pembiayaan murah seperti UMKM belum sepenuhnya merasakan manfaat dari kebijakan penurunan suku bunga tersebut. Yang ketiga ialah ketergantungan pada risiko kredit atau risk premium. Penurunan SBDK tidak otomatis menurunkan suku bunga aktual, karena masih dipengaruhi oleh premi risiko. Suku bunga aktual yang dikenakan ke debitur masih mempertimbangkan premi risiko yang bervariasi tergantung profil risiko masing-masing debitur.
Debitur dengan profil risiko tinggi tetap akan menghadapi bunga tinggi, sehingga akses pembiayaan murah masih terbatas. Solusi permasalahan yang pertama ialah evaluasi dan penyesuaian berkala atas kredit lama. Bank Mandiri perlu menyediakan skema review berkala terhadap kredit existing untuk memberikan kesempatan penyesuaian bunga, misalnya melalui program repricing atau re-hancing internal. Meski Bank Mandiri telah menurunkan suku bunga kredit dasar, penurunan ini belum dirasakan secara langsung oleh seluruh nasabah, terutama debitur lama. Hal ini karena penyesuaian suku bunga umumnya hanya diterapkan pada kredit baru atau kredit yang jatuh tempo dan akan diperpanjang. Agar penurunan bunga tidak hanya dinikmati oleh debitur baru, tetapi juga membantu meringankan beban nasabah lama, sehingga harus melakukan evaluasi dan penyesuaian berkala atas kredit lama. Inovasi produk kredit berbasis risiko UMKM. Bank Mandiri menyalurkan kredit usaha rakyat atau KUR sebesar 40 triliun pada 2022 kepada lebih dari 351.000 pelaku usaha UMKM. Dengan fokus pada sektor produksi seperti pertanian dan jasa produksi. Langkah ini mendukung pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses pembiayaan bagi sektor produktif dengan mengembangkan produk pembiayaan dengan bunga kompetitif khusus UMKM. Dengan sistem penilaian risiko yang lebih inklusif, misalnya berbasis data transaksi digital, e-wallet atau histori pembayaran utilitas, sehingga dapat mengurangi ketergantungan pada agunan dan membuka akses bagi pelaku usaha kecil. Yang ketiga, peningkatan literasi keuangan dan informasi. Lakukan edukasi publik agar pelaku usaha memahami skema penyesuaian bunga dan bagaimana mereka bisa memanfaatkan penurunan bunga kredit. Dengan meningkatkan dana murah atau CASA melalui platform digital Bank Mandiri, berhasil menurunkan cost of fund, yang pada akhirnya memungkinkan penurunan suku bunga kredit baru. Data menunjukkan bahwa bunga kredit baru di Bank Mandiri turun dari 8,99% pada Maret 2024 menjadi 8,35% pada April 2024, sehingga dapat memperbesar dampak kebijakan penurunan bunga terhadap permintaan kredit. Yang keempat ialah kolaborasi aktif dengan pemerintah dan lembaga penjamin. Perluasan kerjasama dengan lembaga penjamin seperti Jamkrindo atau Askrindo agar premi risiko UMKM dapat ditekan sehingga bunga kredit bisa lebih rendah. Bank Mandiri menjaga kualitas aset dengan menurunkan rasio kredit bermasalah (NPL) menjadi 1,88% pada akhir 2022 dan meningkatkan rasio pencadangan atau NPL coverage ratio hingga 311%. Langkah ini memastikan stabilitas keuangan bank di tengah penyesuaian suku bunga dengan tujuan meningkatkan kepercayaan bank terhadap debitur risiko menengah ke bawah. Jadi kesimpulan dari pembahasan di atas ialah penurunan suku bunga kredit oleh Bank Mandiri merupakan langkah strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, terutama bagi sektor UMKM. Namun tantangan seperti kondisi likuiditas dan keterbatasan penyesuaian pada kredit berjalan memerlukan pendekatan yang hati-hati dan terukur. Efektivitasnya akan lebih maksimal jika disertai dengan upaya tambahan seperti evaluasi kredit lama, inovasi produk berbasis inklusi, finansial, edukasi debitur, dan kolaborasi lintas institusi. Dengan begitu, target utama yaitu peningkatan pembiayaan dan pertumbuhan ekonomi inklusif dapat tercapai secara lebih merata. Melalui digitalisasi layanan dan pengelolaan risiko yang ketat, Bank Mandiri berupaya mengoptimalkan dampak positif dari penurunan suku bunga kredit. Untuk memastikan kebijakan ini berdampak nyata dan merata, perlu disertai strategi implementasi yang lebih inklusif dan adaptif, khususnya bagi pelaku UMKM dan debitur lama. Dengan inovasi produk, evaluasi internal, dan kemitraan eksternal, Bank Mandiri dapat menjadi motor penggerak kredit produktif yang efisien dan adil. Demikian pembahasan dari saya, dan ini daftar pustaka yang saya kumpulkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.